Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Waalaikumsalam semangat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. salam sehat dan Waalaikumsalam. bahagia bagi kita semua yang sama-sama kita hormati, para undangan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, kemudian dari perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, eh, kemudian dari perwakilan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, perwakilan dari Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta, perwakilan dari Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, para perwakilan dari suku Dinas Kesehatan Kota Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta, para perwakilan dari Puskesmas Provinsi DKI Jakarta, perwakilan Bunda PAUD tingkat Provinsi DKI Jakarta, juga perwakilan Bunda PAUD tingkat Kota Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta, Ketua Himpaudi Provinsi Jakarta atau yang mewakili, Ketua IGTKI Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, Ketua IGRA Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, dan seluruh guru PAUD yang sudah hadir dengan penuh semangat mulai tadi pagi, walaupun di sela-sela waktu mengajar masih menyempatkan waktu untuk bisa bergabung dalam kegiatan orientasi pelayanan kesehatan terstandar pada balita. Dan pada hari ini saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para narasumber. Ada Profesor Dr. Ahmad Suryawan, dokter spesialis anak konsultan. Beliau adalah dokter ahli tumbuh kembang dari RSUD Dr. Sutomo, yang beliau juga adalah pengurus di IDAI Pusat ya, Prof. Dan eh, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan hari ini kita banyak belajar nanti dari beliau. Kemudian juga ada fasilitator SDDTK dan PMBA dari Puskesmas Ngaglik, Mbak Ana Amalia. Terima kasih waktunya juga di sela-sela kesibukannya masih mau menemani kami di sini untuk kembali meningkatkan kompetensi dari para guru PAUD untuk peningkatan kualitas pelayanan di DKI Jakarta. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang kesehatan balita, kalau berdasarkan SUFAS ataupun survei, eh, itu kita melihat laju penduduk dari tahun ke tahun itu makin lama sebenarnya makin berkurang ya. Tapi kita lihat kalau di tahun 2025, kalau melihat usia usia anak kita tahu dari usia 0 sampai 18 tahun, maka balita ada di posisi lebih kurang di Jakarta itu usia balita ada sekitar 700 ribuan di 2026 ini. Nah, kalau ditambah dengan usia 1 tahun sebelum usia sekolah, yaitu usia 6 tahun, maka lebih kurang sebanyak 1 juta. Permasalahan di DKI Jakarta masih sama dengan tingkat nasional terkait dengan balita, terkait dengan angka kematian balita, permasalahan stunting, kemudian ada kegagalan deteksi tumbuh kembang. Nanti ini yang akan kita coba kupas bagaimana caranya kita mengatasi hal tersebut. Kematian balita masih didominasi oleh kematian pada
masa neonatal, namun kematian balita itu masih 65% dari angka kematian anak keseluruhan. Dan penyebab terseringnya masih terkait dengan infeksi, kemudian gangguan gizi, di mana di DKI Jakarta angka stuntingnya masih di angka sekitar 17,4%. Dan gangguan perkembangan kalau boleh mungkin lebih kurang sama dengan nasional, sekitar 10-15% dari hasil screening yang kami lakukan. Nah, kematian balita di DKI Jakarta kalau berdasarkan Supas 2025 itu lebih kurang ada di angka 10. Walaupun dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia mungkin sudah berkurang, tapi tentu dengan kelebihan dan kemampuan DKI harusnya ini bisa kita lebih tekan lagi. Kenapa penting kami melaksanakan kegiatan kita pada hari ini? Karena nanti Prof akan menyampaikan sebenarnya kenapa sih disebutkan bahwa masa kritis perkembangan anak itu ada di usia balita. Itu kita ingin berkejaran gitu, berkejar-kejaran dengan waktu yang kita miliki agar perkembangan tumbuh kembang anak itu berjalan dengan baik sehingga kualitas SDM tentunya di Indonesia tentu juga akan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, tentunya memberikan pelayanan kepada balita, kita membutuhkan dukungan tidak hanya dari sektor kesehatan, namun juga dari jejaring, baik itu masyarakat, tenaga pendidik, kemudian vaskes lain tentunya, tenaga kesehatan yang lain, karena kita nanti mengenal yang namanya standar pelayanan minimal. Mungkin juga Bapak Ibu sekalian juga sudah mendengar dengan program cek kesehatan gratis. Kita harapkan bahwa ini bisa kita optimalkan sebaik-baiknya. Baik, Bapak Ibu sekalian, harapan kami kegiatan hari ini memberikan manfaat, memberikan ilmu yang makin berkah dari para narasumber kita, sehingga nanti bisa diimplementasikan, didampingi oleh teman-teman dari Puskesmas, agar tentunya tumbuh kembang anak-anak kita ke depannya makin lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dengan ini izin saya membuka kegiatan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kegiatan ini. Kita akan bersama sekitar 2 hari ini. Mudah-mudahan waktunya bisa makin berkah, insya Allah. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat, hari ini kita kedatangan Prof. Ahmad Suryawan dari jauh ya, Prof dari Surabaya ya. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon izin waktunya untuk semua dapat di-mute ya, bantuannya kepada admin. Ya, mohon izin yang masih terbuka untuk bisa di-mute dulu. Kita akan mulai kegiatan orientasi pelayanan kesehatan terstandar pada balita pada pagi hari ini. Tadi sudah dibuka oleh Ibu Kepala Seksi kita, pada Dr. Ira. Terima kasih, Dokter. Dan langsung saja untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita nanti akan bersama Prof. Ahmad Suryawan dari pukul 10 ya, sekarang sudah 9.40. Nanti kita akan mulai sampai dengan pukul 11.30 ya. Dan nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir. Jadi Bapak Ibu yang nanti akan bertanya, bisa disimpan pertanyaannya atau bisa di kolom chat nanti ya. Baik, kami akan perkenalkan
Mohon izin, Prof masih bergabung bersama kami. Ya, siap, Bu Wahida, siap. Ya, baik Prof. Ya, perkenalkan saya dengan Ibu Wahida dari Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara yang akan memandu kegiatan pada pagi hari ini. Nah, kayaknya kita perlu pantun dulu nih ya, supaya lebih semangat. Dari Sulawesi pergi ke Medan, beli Cakep. kue kacang oleh-olehnya. Dengan deteksi dini Cakep. pertumbuhan dan perkembangan, optimalkan masa depan generasi impian. Boleh minta reactionnya ya Bapak Ibu ya. Cakep. Baik, kita perkenalkan Cakep. untuk pemateri kita. Yang pertama adalah Profesor Dr. Ahmad Suryawan, dokter SPA ya, spesialis anak konsultan. Beliau saat ini sebagai dokter ahli tumbuh kembang dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran UNAIR pada tahun 1991 dan beliau mendapatkan gelar guru besar pada tahun 2023. Dan tentunya sudah banyak sekali pengalaman beliau di bidang pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Baiklah, untuk materi pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada anak oleh Profesor Dr. Ahmad Suryawan, dokter spesialis anak konsultan, pada pagi hari ini akan dimulai dan kami persilakan kepada Prof untuk memulai materinya. Naik pesawat bersama orang tua, ditemani langit berawan. Saatnya kita panggil pemateri kita, Profesor Ahmad Suryawan. Kepada Prof kami persilahkan. Aduh, Bu Wahida pintar sekali pantunnya. Bu Wahida, matur nuwun, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Ibu Wira, tentunya Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai sebuah sharing ya, saya kalau sudah berhadapan sama Bunda PAUD, teman-teman guru TK, pengelola program yang menyangkut kesehatan anak, itu saya melihat Indonesia bukan hari ini, tapi Indonesia mungkin 10-20 tahun ke depan. Ya, jadi ini sesuatu acara yang mungkin bagi sebagian orang acara biasa. Tapi bagi sebagian orang, acara ini akan sangat penting sekali karena kita bicara tentang anak kita yang akan menggantikan kita di generasi mendatang. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, selama menikmati sharing keilmuan dari saya akan nge-mix ya, akan nge-mix antara bahasa medis dengan bahasa awam. Tapi jangan khawatir, semua nanti akan saya jelaskan dengan bernada awam supaya kita mampu mengerti dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti minta tolong admin Izin, kalau ada ya, yang ya. admin untuk izin, Prof belum dipin, sepertinya di layar belum terlihat. Oh ya, Izin, oh saya belum izin di Prof. spotlight ya, Iya, ya monggo, ya, gitu. iya, Ya, iya Prof. ya, terima kasih hostnya. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mikrofonnya terbuka secara tidak sengaja bisa di close dulu karena supaya tidak mengganggu kita ya. Saya akan memberikan satu sharing, nggak perlu repot mengcapture atau apapun. Tumbuh kembang itu bukan dicatat dan bukan dihafalkan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Tumbuh kembang itu harus dimengerti dan dikelakukan. Bu Wahida mungkin bisa diinfokan ke saya apakah layar saya, share screen saya sudah kelihatan ya Ibu? Izin sudah Prof, Oke. sudah terlihat. Ya, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini yuk coba kita semangatkan diri kita dengan bukan ilmu teoritis, tapi saya ingin kita mampu mengimplementasikan. Nanti mengenai detail pelaksanaannya, teman-teman pembicara yang lain akan mungkin lebih implementatif untuk menjelaskan ya. Tapi saya akan memberikan satu penjelasan yang berbasis eviden keilmuan, yang teknologi terkini mampu mengeksplor otak manusia itu seperti apa, sehingga pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak itu punya tagline.
dalam keilmuan kami sebagai ahli tumbuh kembang. Tagline-nya apa? Aku itu, atau kita akan kehilangan kesempatan selamanya. Ini dicamkan, teman-teman. Karena umur anak nggak bisa diputar balik gitu. Jadi proses pemantauan ini bukan sebuah kegiatan yang simpel, tapi kegiatan yang sederhana, tetapi membutuhkan satu perhatian political will yang sangat kuat dari negara dan peran serta masif masyarakat untuk melakukannya. Kalau tidak, kita akan kehilangan kesempatan ini selamanya. Kenapa? Coba kita lihat ya. Bapak Ibu sekalian, saya dari Surabaya ya, dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kebetulan saya beberapa kali jadi ketua UKK Tumbuh Kembang ya sampai tahun lalu, 2 tahun yang lalu. Dan itu menjadi satu pengalaman yang berharga bagi kami untuk mengerti secara spesifik seperti apa anak-anak Indonesia ini harus kita bawa ya. Yang simpel dulu ya, rentang waktu anak. Semua orang mungkin tahu ya, anak itu seperti apa. Tetapi kalau rentang waktunya ya, rentang waktunya itu kita, ini kok di layar saya jadi berbeda ya, yang muncul ya, Bu Wahidah, benar kan? Mbak Bening, boleh dibantu? Iya, untuk share screen-nya Mbak Bening. Kok jadi hilang punya saya, yang Iya, tampil. iya, slide-nya Prof. Ah, betul. Nah, ini baru. Ya, oke. Jadi rentang kehidupan anak, rentang waktu, memang secara legal itu kita punya Undang-Undang Perlindungan Anak sejak tahun 2002, Undang-Undang Perlindungan Anak 23 tahun 2002. Kemudian diratifikasi, diverifikasi, direvisi 2 kali ya. Undang-Undang 35 2014, Undang-Undang 17 2016. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa definisi anak itu universal, Bapak Ibu. Anak itu adalah individu yang belum berusia 18 tahun. Jadi belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang di dalam kandungan. Jadi anak itu rentangnya dari dalam kandungan sampai 18 tahun. Saya lihatkan rentangnya supaya nanti kita tahu pemantauan itu kenapa ya sedemikian penting dan nggak bisa kita ulangi lagi. Ya kalau kita nggak melakukan, kita akan kehilangan kesempatan itu selamanya. Jadi ibarat ini dalam kandungan, angka-angka ini umurnya anak, sampai dia di 18 tahun, nah ya ini masih dikatakan rentang anak. 18 tahun ke atas ini dia dewasa. Mulai dari dalam kandungan sampai di 18 tahun, ada bocor nih. Itu latihan barang kumpul di mana anak-anaknya seperti itu. Sampai di umur 18 tahun, ada beberapa titik-titik yang kita harus perhatikan benar. Titik-titik itu. Yang pertama adalah ketika dia lahir, 0 ini ketika dia lahir. Begitu dia lahir, sampai kurang lebih 1 tahun pertama, dia akan jadi bayi, istilahnya. Ya, infant itu sampai 1 tahun pertama. Kemudian dari 1 sampai 2-3 tahun itu akan jadi toddler atau anak kecil. Nah, ada titik 2 tahun di sini yang saya berikan satu perhatian kita semua. Kemudian 2 sampai 6 tahun dia akan jadi anak prasekolah, kurang lebih di bawah 6 tahun. Di sini ada titik perhatian kita untuk di 6 tahun. Kemudian setelah itu dia akan masa sekolah dan akhirnya masa anak itu ditutup di masa remaja. Jadi kita perhatikan, ada kurang lebih 2-3 titik yang kita fully harus aware, lahir jelas. Kemudian di 2 tahun pertama, dari 2 ke 6, 6 ke 18 itu panjang sekali. Kenapa di titik-titik ini harus kita perhatikan? Coba kita lihat ya. Ketika kita berharap di atas 6 tahun, ya di atas 6 tahun, hasil jangka panjang tumbuh kembang itu cuma 2. Ini yang paling diinginkan orang tua. Anaknya berkembang jadi apa? 2 kemampuan. 1, dia cerdas. 2, berperilaku baik. Kecerdasan dan perilaku itu adalah hasil akhir tumbuh kembang. Anak itu bisa cerdas dan berperilaku baik. Kalau ingin punya otak anak dengan cerdas berperilaku baik, kita harus nariknya ke belakang, jauh ke belakang. Yaitu mulai dari dalam kandungan. Di dalam kandungan inilah mulai terjadi interaksi antara faktor genetik kedua orang tuanya dengan faktor lingkungan yang dialami anak itu sejak dalam kandungan. Begitu dia lahir, ada 2 kebutuhan esensial yang kita semua sudah sangat memahami untuk anak itu dapat mengarungi tahapan perjalanan tumbuh kembangnya. Yaitu apa? Yang pertama adalah
nutrisi terbaiknya bagi anak itu, dan yang kedua adalah stimulasi terbaiknya untuk anak itu. Sehingga di masa setelah lahir sampai kurang lebih 6 tahun inilah tahapan perjalanan tumbuh kembang anak dasar itu akan terjadi. Disinilah pengejawantahan perkembangan otak anak usia dini yang harus melalui sebuah periode kritis. Periode kritis ini teman-teman, jangan diartikan secara politis, secara hiperbolik bahwa ini periode penting, periode emas, itu jelas ya. Namun dalam pengertian sebuah perkembangan anak, kita harus menariknya ke perkembangan otaknya manusia. Ketika anak itu lahir di 0 gitu ya, 0 tahun gitu katakanlah dia lahir, struktur otaknya itu masih 25% dari otak orang dewasa. Hanya dalam waktu 6 tahun, struktur otaknya itu telah berkembang 95%. Ini bukan main-main ini. Sehingga begitu anak kita SD sampai dia dewasa, di mana kecerdasan dan perilaku ini akan kita inginkan terbentuk, di saat itu struktur otaknya yang belum terbentuk hanya tinggal 5%. Betapa pentingnya 6 tahun ke bawah itu. Kalau kita tarik di umur 2 tahun, 2 tahun kan sepertiga daripada 6 ya. Mungkin di sini adalah 30% otak itu berkembang. Ternyata tidak. Di 2 tahun itu 80% otak itu berkembang dibandingkan otak orang dewasa untuk volumenya. Jadi cermati Bapak Ibu sekalian. Dari 2 tahun ke 6 tahun hanya nambah 15%. Sehingga ideologinya tumbuh kembang anak itu adalah yang paling sulit menormalkan itu di bawah 2 tahun. 2 tahun dia normal, mudah. 6 tahun dia normal. Karena hanya nambah 15% yang belum berkembang. 6 tahun dia normal, sangat mungkin sekali dia akan normal selamanya. Karena hanya tinggal 5% yang belum terbentuk. Jadi persentase volume otak manusia ini akan kita pakai sebagai bahan dasar membahas periode kritis daripada perkembangan otaknya anak. Sehingga titik lahir 2 tahun, 6 tahun ini menjadi satu titik yang fenomenal bagi ahli tumbuh kembang anak seluruh dunia. Sehingga mulai dari dalam kandungan sampai umur 2 tahun ini kok yao, aduh orang Jawa bilang itu kok yao ya. Kok ya kebetulan gitu ya. Kok ya kebetulan. Kalau kita hitung 9 bulan kurang lebih 1 bulan 30 hari itu di dalam kandungan 270 hari. 2 tahun pertama 730 hari. Jadi oleh karena itu kita sangat mengenal istilah 1000 hari pertama kehidupan ya. Hitung-hitungannya kan mulai dari dalam kandungan sampai 2 tahun pertama. Ya, maka di seluruh dunia itu berkembanglah istilah the first 1,000 days of life. 1000 hari pertama kehidupan anak. Inilah yang benar-benar anak itu harus terpantau dengan baik. Yang kita secara opsional kita wajib meneruskan sampai umur 6 tahun. Sehingga nanti outcome jangka panjang anak itu tumbuh fisik dengan baik, motorik bagus, bicara bagus, maturasi emosi, kompetensi sosial, dan dia cerdas berperilaku baik. Ini yang pertama teman-teman. Sehingga kalau kita lihat ya, mulai lahir sampai 18 tahun, dengan titik-titik di 2 tahun dan 6 tahun, saya tambahkan lagi ada titik 6 bulan di sini. 6 bulan awal ketika dia masih bayi. Kita lihat pertumbuhan fisik dan otaknya ya. Yang pertama adalah ketika di dewasa kita anggap 100% di sini pertumbuhan fisiknya. Kita lihat pertumbuhan fisik yang benar-benar fisik dalam bentuk seperti tinggi badan kayak gitu ya. Tinggi badan gitu ya. 0 sampai 6 tahun dia akan selalu naik. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak, punya cucu, punya pasien, punya siapapun yang anak itu usia 0 sampai 6, ketika Anda mengukur tinggi badan di usia rentang itu, ya, jangan tidak pernah naik. Itu harus naik terus kayak gitu ya. Tetapi begitu 6 sampai kurang lebih 12, berarti itu kurang lebih di masa SD-nya, kenaikannya akan lebih minimal dibandingkan 0 sampai 6. Tidak datar sekali gitu tidak, tetapi melambat dia untuk kenaikan ukuran fisiknya. Tetapi begitu dia lepas SD, umur 12 ke atas, terjadi peningkatan pesat luar biasa sampai 18 tahun. Jadi orang tua itu agak sedikit mengeluh sama tinggi badan anaknya itu di saat kelas 1 SD.
kayak kok kecil terus gitu ya, kelas 2 nggak naik-naik. Tapi begitu dia kelas 6 ke atas, kelas 5 ke atas, SMP, naiknya luar biasa itu. Jadi fisik ada 2 tahap, cepat, datar, cepat. Pertumbuhan yang kedua adalah diwakili grafik warna hijau ini adalah organ reproduksi. Organ reproduksi mulai lahir sampai dia pra remaja sangat minim sekali pertumbuhannya. Tapi begitu memasuki usia remaja terjadi percepatan yang luar biasa sampai dia dewasa. Jadi pertumbuhan reproduksi itu landai cepat di akhir. Pertumbuhan fisik cepat di awal, landai cepat lagi di akhir. Kayak gitu. Nah yang terakhir adalah pertumbuhan otak. Representasinya garis merah ini. Pertumbuhan otak itu hanya satu fase. Cepat gitu toh sejak awal. Sehingga tadi sudah saya sebutkan, pada waktu dia lahir volume otaknya masih 25%, pada waktu dia 6 tahun volume otaknya sudah tumbuh 95%, di atas itu tinggal 5%. Pada waktu dia 2 tahun ternyata 80%. Oleh karena itu pemantauan di 2 tahun dan sampai 6 tahun itu merupakan backbone kemampuan seorang manusia. Inilah yang dikatakan 1000 hari pertama ya, mulai dari dalam kandungan sampai 80% di 2 tahun awal. Itu pertumbuhan dasar. Bagaimana dengan perkembangannya? Kalau tadi kan fisiknya ya. Bagaimana dengan perkembangannya? Ketika persentase ini saya biarkan, saya gantikan grafik perkembangan dasar seorang anak. Yang muncul pertama di otaknya adalah kemampuan untuk penglihatan dan pendengaran. Jadi ini berbasis daripada experience dependent synapse formation. Artinya apa? Pembentukan rangkaian-rangkaian otak karena adanya sebuah pengalaman yang diberikan ke anak itu. Terbentuklah penglihatan pendengaran. Dan Bapak Ibu harus tahu, penglihatan pendengaran ini puncaknya, ya, jadi bocor lagi. Puncaknya itu adalah di umur 6 bulan. Coba Anda lihat grafik kuning ini. Puncaknya di umur 6 bulan. Setelah 6 bulan makin lama akan makin turun terus sampai 6 tahun akan turun terus. Jadi kalau punya bayi di bawah 6 bulan ke bawah, jangan pasif. Seringkan melihatkan sesuatu, seringkan mendengarkan sesuatu. Nanti kalau Anda memasuki ranah-ranah pemantauan anak di bawah 6 bulan, baik itu di buku KIA, baik itu di buku STIDTK, atau manapun, pasti dominan untuk pemantauan masalah penglihatan dan pendengaran. Ya, karena ini, ya, karena puncaknya itu di bawah 6 bulan. Dokter THT punya satu ideologi, habilitasi pendengaran manusia itu harus sudah jelas di bawah 6 bulan. Artinya apa? Kesempatan kita hanya tertanamkan di 6 bulan awal. 6 bulan seterusnya makin turun itu kemampuan otak untuk mengembangkan kemampuan ya sirkuit-sirkuit untuk penglihatan dan pendengaran. Nah, padahal yang kuning ini, penglihatan pendengaran ini akan membentuk kemampuan yang hijau ini, bicara bahasa. Anak kalau nggak bisa mendengar, potensi akan ketertinggalan gangguan bicara bahasa. Nah, puncak koneksi otak untuk pembentukan komponen bicara bahasa itu teman-teman sekalian itu di umur-umur awal sekali di bawah 1 tahun, kurang lebih di 8, 9, 10, 11 bulanan. Pada saat itu bayi itu belum bisa ngomong, tapi puncaknya bahkan di situ. Makin lama setelah itu makin turun, ya, makin turun. Jadi kuning membentuk hijau, penglihatan pendengaran membentuk kemampuan bicara bahasa. Kuning dan hijau membentuk sebuah kemampuan yang paling diinginkan orang tua, yaitu apa? Kognitif. Kognitif inilah kecerdasan dan perilaku. Puncak-puncaknya di umur 2 tahun. Ya, bukan pada waktu dia sekolah. Puncak-puncaknya itu di umur 2 tahun. Makin hari makin turun sampai dia dewasa. Sehingga kuncinya teman-teman sekalian, kalau ingin punya anak dengan kecerdasan dan perilaku yang baik, bentuklah yang merah ini. Padahal merah tergantung yang hijau. Padahal hijau tergantung yang kuning. Padahal kuning tergantung apa yang terjadi di dalam kandungan. Jadi kalau ingin membentuk anak cerdas berperilaku baik, mulailah dari dalam kandungan. Itu bukan kemampuan yang tiba-tiba datang dengan sendirinya. Jadi mulai dari kehamilan. Itu kita sudah mulai perencanaan untuk melakukan untuk pembentukan itu. Sehingga diawali dengan pembukanya di 6 bulan awal untuk grafik yang warna kuning ini. Ya, jadi teman-teman sekalian, sehingga kalau kita bumikan keilmuan yang canggih ini,
hasil daripada teknologi manusia mengeksplor otak manusia, itu simplifikasinya begini. Pertumbuhan fisik kita jaga, perkembangan awal di bawah 1-2 tahun, lakukan 3 hal ini, penglihatan, pendengaran, perabaan, kembangkan dengan baik, karena 3 dari kemampuan ini akan membentuk 4 kemampuan dasar yang sangat Anda kenal, baik itu di buku KIA, baik itu di buku KPSP, dan sebagainya, yaitu 4 kemampuan motorik kasar, motorik halus, bicara bahasa, kemampuan bersosialisasi, dan kemandiriannya. Dari 4 kemampuan dasar di bawah 6 tahun inilah akan terbentuk kecerdasan dan perilaku seorang anak. Jadi ini harus diketahui orang tua. Apa? Kalau kita ingin membentuk seorang anak cerdas berperilaku baik, mulailah sejak awal. Semuanya jangan ditunggu. Semuanya diketahui sejak awal. Karena kita hanya punya 1 kali perjalanan hidup anak ini. Sehingga 6 tahun awal, karena anak itu sangat respon terhadap pengaruh lingkungan, maka ini dikatakan periode sensitifnya. Periode sensitif adalah periode di mana otak anak masih bereaksi terhadap stimulasi, terhadap rangsangan lingkungan dari luar. Itu periode sensitifnya. Di 2 tahun awal ini, yang 80%, ini periode kritisnya. Ini kalau istilah kedokterannya seperti ini, kalau tidak diistilahkan secara awam, itu akan seperti ini. Periode sensitifnya di 6 tahun, periode kritisnya di 2 tahun, tetapi dibuka di 6 bulan awal. Jadi kalau ingin membuka kemampuan seorang anak, lekatlah berinteraksi ketika Anda punya bayi di bawah 6 bulan. Oleh karena itu, saya adalah orang yang sangat suportif sekali, mendukung sekali ketika cuti hamil itu bukan 3 bulan, tapi 6 bulan. Ya, minimal loh itu, 6 bulan. Ya, pidato pengukuhan saya sebagai profesor guru besar itu adalah mengencourage pemerintah untuk melegalkan bagi ibu-ibu di Indonesia itu cuti hamil harus minimal 6 bulan. Karena disitulah periode pembuka daripada perkembangan otaknya seorang anak. Jadi kalau kita lihat, 2 kunci utama tadi, nutrisi dan stimulasi dini, periode sensitifnya selama 6 tahun, periode kritisnya di 2 tahun, dibuka di 6 bulan awal, maka Anda mulai berpikir secara logis. Kegiatan apa di ibu-ibu itu yang ngasuh anaknya, intens sekali diberikan ke anaknya selama 6 bulan, diteruskan sampai umur 2 tahun, dan akan anak itu pakai selamanya hidupnya. Kegiatan apa itu? Menyusui ASI. Menyusui ASI eksklusif 6 bulan, teruskan sampai 2 tahun, anak Anda praktis mendapatkan nutrisi dini terbaiknya, stimulasi dini terbaiknya. Itulah pintu pembuka kecerdasannya di masa depan. Sehingga kalau saya rangkum ya, pada waktu lahir, sirkuit otak yang 25% ini, jaringan penghubung antar sel-sel otak itu masih sangat sepi. Tapi begitu 2 tahun, luar biasa ramai jaringannya. Makanya otaknya membesar, berkembang, tumbuh sampai 95%. 2 tahun ke atas bukan tambah ramai sampai dewasa, malah dikurangi. Terjadi istilah medisnya namanya pruning. Pruning itu kematian sel otak yang diprogram. Hanya yang dipakai yang akan dihidupkan. Jadi teman-teman sekalian, kalau ingin menguasai kehidupan seorang anak, tentukan dulu di 0-2 ini. Bentuk sebanyak mungkin. Dan yang paling sulit nguasain seorang anak itu di umur 2 tahun ini. Kenapa? Karena sirkuit otaknya paling lebat. Makanya kalau Anda punya anak cucu umur 2 tahun, paling nggak iso diatur. Suruh kanan dia ke kiri, suruh tidur dia jalan, suruh jalan malah tidur. Masih seenaknya, itu normal sekali. Karena sirkuit otaknya begitu kayanya, sakar PDW. Anaknya itu semaunya sendiri. Tapi makin lama makin tidak seperti itu. Dipilih sama otaknya mana-mana yang akan. Nah itu harus kita ketahui. Sehingga apa karakteristik khusus otak anak di 2 tahun pertama itu? Sehingga terpantaunya harus dengan sangat kuat di usia itu. Yang pertama adalah luas sirkuit otak yang tersedia saat itu masih terbatas yang sudah ditentukan secara genetik. Artinya apa? Luas sirkuit otaknya itu 50% sumbangan dari mamanya, 50% sumbangan dari ayahnya. Genetiknya akan sangat
berpengaruh di situ ya. Yang kedua, kapasitas ya, kapasitas untuk merubah tatanan dan luas sirkuit otak itu masih sangat besar. Kalau kurang masih kita bisa nambah ya. Sirkuit otak kemampuan dasar yang sederhana akan berakhir di 2 tahun ini. Ya, jadi kemampuan-kemampuan dasar itu akan terbentuk di 2 tahun awal nih. Kemampuan memegang benda, kemampuan mengucapkan kata awal. Dan sirkuit otak untuk kemampuan lanjutan yang lebih rumit akan mulai terbentuk dari kemampuan sederhana itu. Sehingga di 2 tahun pertama itu adalah pembentukan kemampuan sederhana yang merupakan pondasi kemampuan lain lanjutan yang lebih rumit. Singkat kata begini, saya berikan contoh yang paling simpel gitu ya. Ini otak bayi baru lahir. Katakanlah ya, volumenya itu masih 25% otak orang dewasa. Luas sirkuitnya masih ditentukan secara genetik. Separuh dapat dari mamanya, separuh dapat dari ayahnya. Katakanlah saya gambarkan dengan kotak-kotak abu-abu ini, luas sirkuit otaknya. Nah, diajaklah stimulasi, diberikan nutrisi oleh ibunya. Ya, satu contoh, diberikan mainan ukuran kecil, mainan kecil di depannya gitu, seorang anak ini. Maka di dalam otaknya akan terbentuk sirkuit khusus untuk mengambil atau menjepit benda kecil tadi. Bayangkan kalau mamanya, pengasuhnya, tidak pernah mengajak dia bermain memberikan ukuran mainan kecil ini. Mungkin di otak anak itu tidak ada sirkuit yang muncul, karena dia tidak pernah melihat mainan ukuran kecil tadi. Nah, karena dia diberikan, maka di dalam otaknya akan terbentuk sirkuit khusus untuk menjimpit mainan kecil ini. Diteruskan sama ibunya, sama pengasuhnya. Diberikan apa? Diberikan pensil, katakan gitu ya. Maka di dalam otaknya anak ini, karena dia sering lihat pensil, sering menggunakan pensil, akan muncul sirkuit untuk khusus memegang pensil. Diteruskan oleh ibunya, diajarkan nyoret-nyoret. Maka di dalam otak anak ini akan terbentuk sirkuit khusus untuk mencoret-coret. Ya, diteruskan lagi sama pengasuhnya. Setelah mencoret, ini loh gambar kotak. Oh yuk kita bikin lingkaran, digambar dalam sebuah bentuk. Maka di otak anak ini akan terbentuk sirkuit khusus untuk menggambar lingkaran. Diteruskan lagi sama pengasuhnya. Yuk, ini A, B, C, ini angka 1, 2, 3. Diajarkan menulis angka dan huruf. Maka di otak anak ini akan terbentuklah kemampuan menulis huruf dan angka. Bapak Ibu sekalian, seorang anak yang bisa menulis huruf dan angka secara sosial dikatakan pinter anak ini. Tapi kita lihat urutan-urutan ini ya. Sirkuit untuk anak bisa menulis huruf dan angka di umur-umur 6 tahun ini itu adalah pondasi dasarnya dia megang pensil. Megang pensilnya terbentuk di 2 tahun pertama, 1000 hari pertamanya. Sehingga jangan keliru. Hampir semua kemampuan anak yang di atas 6 tahun merupakan aplikasi implementasi sirkuit otak yang sudah terbentuk duluan di umur 2 tahun. Jadi di umur 2 tahun inilah yang harus kita kaya pembentukannya. Karena proses belajar di 1000 hari pertama ini pengaruhnya sangat kuat dan permanen untuk membentuk kecerdasan perilaku anak di masa depan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di sini dibutuhkan pemantauan yang luar biasa kuat. Di 6 tahunnya pertama, terutama di 2 tahun pertama. Mengapa harus dipantau anak-anak itu? Di umur-umur 2 tahun awalnya, di umur-umur 6 tahun awalnya. Mengapa harus dipantau? Yang pertama, ini sebuah grafik internasional, cuman saya sederhanakan ya teman-teman. Ini mulai konsepsi di dalam kandungan. Ini onset of experience, bayangkan aja anak itu umur 6 tahun. Perjalanan tumbuh kembangnya seperti apa? Kalau anak itu sehat ya, sehat, lahir nggak ada kelainan apapun, berkembang sampai umur 6 tahun itu mereka terbagi 2. Yang pertama tetap maintenance sehat dan normal. Yang kedua terjadi beberapa gangguan. Terlambat bicara kah? Terlambat gangguan ini kah? Ada permasalahan perilaku kah? Padahal anak itu berawal dari anak yang normal semuanya di waktu dia lahir. Di 6 tahun ke atas terpecah jadi 2. Atau yang warna hijau ini berisiko. Anak itu lahir dengan berisiko, mungkin prematur, mungkin berat badan lahir rendah, mungkin tidak dapat ASI di awal dan sebagainya, sehingga berisiko. Di 6 tahun ke atas, dia terbagi 3 jenis seorang anak. Makin problem dia loss, atau maintenance normal
tapi nggak optimal, atau dia kembali ke arah yang benar. Meskipun berisiko, dia tetap jadi anak yang normal dan baik perkembangannya. Sehingga perkembangan anak itu sulit kita prediksi hasil akhirnya. Yang awalnya normal bisa jadi abnormal loh di kemudian hari. Atau sebaliknya, awalnya itu abnormal. Ternyata jadi normal. Kan banyak ya teman-teman, bayi lahir prematur, abnormal itu. Tapi di SD, di SMP, juara kelas dia. Banyak. Atau sebaliknya, bayi lahir sehat nggak apa-apa, tapi berkembang jadi abnormal di usia-usia selanjutnya. Praktis semua anak berarti berisiko. Yang menjadi pengalaman saya adalah mereka yang lahir awalnya normal itu lengah kebanyakan. Seakan-akan dianggap akan terus normal sepanjang hidupnya. Mereka yang lahir dengan berisiko biasanya lebih aware. Mereka yang lahir dengan prematur, ibunya akan lebih aware. Mereka yang lahir dengan risiko ini, pengasuhnya akan lebih aware dan lebih intens mengasuhnya. Sehingga semua anak praktis berisiko. Nah, ini adalah secara teoritis adalah dari hal keilmuan tumbuh kembang ya, dari hal keilmuan tumbuh kembang yang termasuk anak yang berisiko berpotensi mengalami gangguan tumbuh kembang. Jangan dibuat ini sebuah kepastian, tapi ini risiko. Lahir dari kehamilan risiko tinggi, mungkin ibunya preeklamsi, tensi tinggi, eklamsi, dan sebagainya. Lahir dari persalinan risiko tinggi, mungkin seksio, mungkin forceps, mungkin vakum, dan sebagainya. Kalau anak itu lahir prematur, lahir berat badan kurang, lahir nggak langsung nangis istilahnya dalam istilah awam atau asfiksia di istilah medisnya. Lahir mengalami kuning, perawatan di ruang bayi di NICU yang lama sekali. Tidak pernah mendapatkan ASI sejak lahir, itu risiko sekali. Dia pernah kejang, dia malnutrisi, dia pernah trauma kepala atau penyakit kronis, ya, atau riwayat keluarga dengan gangguan tumbuh kembang. Itu potensi. Kalau dalam salah satu keluarga ada riwayat keluarga mengenai gangguan tumbuh kembang. Dan yang terakhir ini yang paling banyak saya dapatkan. Saya berpraktek tumbuh kembang ini Bapak Ibu di Surabaya sudah hampir 20 tahun. Dan saya hanya praktek dokter anak tumbuh kembang. Saya bukan general pediatrician. Saya hanya melayani pasien tumbuh kembang saja. Satu hari saya hanya mampu meriksa 4 pasien. Satu pasien saya bisa 1,5 jam. Karena meriksa tumbuh kembang Anda tahu, begitu panjang, begitu lama. Apa yang terakhir yang saya dapatkan? Bila pola asuh orang tua tidak melekat ke anaknya, itu sangat risiko. Siapa yang naruh mainan kecil di depannya? Siapa yang ngajak interaksi di depannya? Ketika pola asuh orang tuanya tidak melekat. Ini yang menyebabkan kita harus fully aware. Sehingga teman-teman sekalian, kalau saya skematik, mengapa sih harus ada pemantauan itu? Ketika anak kita lahir dengan faktor protektif itu tidak BBLR, tidak prematur, tidak kuning, semua sehat, insya Allah dia akan optimal di usia dini dan saat remaja dan dewasanya. Namun, kalau kita berhadapan dengan anak yang faktor risikonya banyak tadi, yang saya sebutkan di atas tadi, lahir prematur, lahir BBLR, lahir kuning, tidak pernah dapat ASI dan sebagainya, dia punya potensi di bawah rata-rata, itu sangat mungkin. Sehingga tugas kita sekalian, masyarakat, tenaga medis, dokter, bidan, perawat, ibunda PAUD, guru TK, tugasnya adalah menyeberangkan dari yang merah ini menjadi yang hijau. Seberangkan anak-anak yang berisiko ini nanti kembali menjadi anak yang normal. Melalui kegiatan apa? Deteksi dini. Jangan muncul dulu gejala, menunggu muncul dulu gejala gangguan, baru kita aware. Enggak. Ketika anak itu di awal, mau normal, mau tidak, mau risiko, mau tidak, semua harus dipantau. Karena kita harus menemukan sebuah titik pertigaan, tempat kita intervensi dini supaya dia recovery, meskipun dia lahir penuh risiko, ke depan dia berkembang menjadi anak yang optimal. Ini ada sangat banyak, sangat bisa, sangat-sangat berpotensi untuk kita bisa melakukan bersama-sama. Asal di 2 tahun pertamanya kita kuat sekali pemantauan itu. Sehingga teman-teman sekalian, tanpa pemantauan, tanpa loloslah anak-anak itu. Padahal recovery-nya bisa sangat mungkin kalau
deteksi. Kemudian yang kedua, siapa yang harus melakukan pemantauan ini? Ya, kalau tadi kan mengapa harus dipantau? Sekarang siapa yang harus melakukan pemantauan? Secara teoritis sangat ditentukan kemampuan dua pihak. Satu, orang tuanya atau pengasuhnya. Yang kedua, tenaga medisnya. Mau dokter, dokter anak, bidan, perawat, semuanya sangat menentukan di sini. Kalau kita lihat ya, bayi baru lahir per tahun di Indonesia itu kurang lebih 5 juta Bapak Ibu sekalian. 4 sampai 5 jutaan lah. Negara Singapura itu populasi penduduknya itu ya 5 juta. Artinya apa? Indonesia setiap tahun itu muncul Singapura baru di Indonesia. Artinya apa? Ya 5 juta bayi itu lahir di Indonesia. Kalau pemantauannya dilakukan oleh dokter anak spesialis anak subspesialis tumbuh kembang seperti saya ini, jumlahnya itu tidak lebih dari 100. Ya nggak mungkin 5 juta dihadapkan pada 100. Seluruh dokter anak saja seluruh Indonesia diminta untuk pemantauan. Itu kita hanya punya 6.000. Maksimum itu ya, 5.000 sekian anggota IDAI itu. Berhadapan dengan 5 juta bayi baru lahir per tahun, nggak mungkin. Sudahlah, perawat, bidan, dokter umum disuruh gerak semua. Puluhan ribu, tetap nggak nutut. Sehingga dibutuhkan apa? Orang tua, pengasuh, dan guru. Ayo kita bergerak bersama-sama. Karena kita ini ada 5 juta bayi baru lahir per tahun yang harus kita lakukan pemantauan yang penting tadi. Ya, sehingga ada bridging di situ. Kapan harus dilakukan pemantauan ini? Jadi yang pertama tadi saya sudah jelaskan mengapa harus dilakukan. Yang kedua, siapa yang harus melakukan. Yang ketiga, kapan harus dilakukan pemantauan ini? Penyebab gangguan tumbuh kembang anak itu mayoritas bermula dari periode perinatal dan neonatal. Mayoritas. Sehingga kunci keberhasilannya adalah penemuan kasus pada usia dini. Deteksi dini sedini mungkin. Jangan menunggu ketika sudah mulai ada keluhan. Kegiatan deteksi dini ini di berbagai negara itu beda-beda usianya. Tapi tujuannya sama. Menemukan sedini mungkin. Di Indonesia, di Amerika ya, negara yang paling maju itu, ada umur 9, 18, 24, dan 30 bulan. Coba kita lihat di Indonesia. Di buku SDDTK, buku SDDTK ini kita kembangkan sejak 2006. Saya terlibat langsung untuk pembentukannya sampai hari ini. Buku KIA sudah 3-4 kali, buku SDDTK sudah kita revisi sebanyak 3-4 kali, sampai yang versi warna biru tahun 2022 yang Anda pegang semua, buku KIA yang merah tua yang sekarang, ya mulai dari yang warnanya pink beberapa puluh tahun yang lalu, itu menganjurkan ketika anak kita di bawah 2 tahun, itu 3 bulan sekali dipantaunya. Di atas 2 tahun, 6 bulan sekali. Ya, jadi kalau kita wujudkan di sini, 0, dia lahir, berat otaknya 25%, di 2 tahun 80%, maka di Amerika, AAP itu American Academic Pediatric, dokter ahli anaknya di Amerika, sejak tahun 2006 itu mewajibkan di bawah 2 tahun, anak Amerika itu akan dilakukan pemantauan di 3 usia, 9, 18, dan 24 bulan. Setelah 24 bulan ke atas, dia hanya 1 kali, 30 bulan, untuk mendeteksi gangguan perilakunya. Di Indonesia ini seperti ini di buku SDDTK. 2 tahun pertama 3 bulan sekali, di atas 2 tahun 6 bulan sekali. Kalau Anda lihat bolak-balik di buku KIA, itu akan runtut sekali. Di buku KIA itu akan kelihatan usia-usianya ini. Secara teoritis, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, harusnya anak Indonesia lebih terjamin daripada anak Amerika. Harusnya. Kalau pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik. Ya, coba kita lihat. Dan yang terakhir saya berikan tips praktikalnya ya. Baik untuk masyarakat, baik untuk tenaga kesehatan yang hadir hari ini, pengelola program dan sebagainya. Tips praktikalnya seperti apa? Jadi saya mulai, ini sebenarnya ilmu teknologi tinggi, cuman saya sederhanakan ya, saya sederhanakan. Ini kita memakai sebuah representasi otak manusia atau otak anak itu seperti bentukan landscape seperti ini, ya. Kalau anak itu dipaparkan dengan typical experience itu adalah pengalaman-pengalaman tuh anak normal bermain sama anak ini dengan banyak sekali alat-alat mainan dan sebagainya. Otaknya menerima rangsangan itu, maka pattern di dalam otaknya itu akan distabilkan menjadi satu range otak yang stabilnya di
pola untuk apa itu anatomi otak normal. Straight lock digambarkan dengan bola yang di dalam cekungan dan nggak bisa bergerak lagi. Artinya apa? Dia normal permanen seumur hidupnya. Kalau tipikal experience yang kita berikan. Ini berkembang normal, anak itu dengan otak yang normal untuk seumur hidupnya. Namun kadang-kadang kita berhadapan dengan seorang anak yang mendapatkan atypical experience. Atypical experience itu pengalaman-pengalaman yang nggak normal di masa-masa awal anaknya. Maka otaknya ini berisiko akan stabil di landscape untuk otak yang nggak normal. Dan ini berisiko abnormalnya akan sepanjang hidupnya. Ya. Namun kalau dia masih usia dini, nah ini bedanya. Kalau sudah terlanjur nggak normal otak itu, tapi masih di usia dini, masih ada kesempatan orang tua pengasuh untuk membuat sirkuit otak baru yang saya sebutkan tadi dengan proses learning, belajar, bermain bersama anak itu. Akan muncullah sirkuit-sirkuit otak baru, sehingga apa yang terjadi? Yang tadi mengarah ke nggak normal, jadi kemudian normal kembali. Itu hanya ada di usia dini. Itu hanya ada kalau kita berhasil memantau anak ini dengan memberikan stimulasi-stimulasi yang untuk anak normal. Tetapi sesungguhnya yang terbaik itu begini. Masih berisiko, ya masih tergolong berisiko, belum abnormal, sudah kita lakukan typical experience ini. Sehingga dia nggak normal. Dia membelok menjadi otak yang normal. Inilah yang harus kita ketahui, betapa hebatnya pemantauan anak di usia balita ke bawah itu. Ya, nah kalau sudah terlanjur nggak normal dan periode kritis otaknya tertutup, bisa dibayangkan mengangkat bola besi ini, ya itu luar biasa sulit, luar biasa lama, luar biasa mahal, dan juga belum tentu berhasil. Ya, jadi menormalkan seorang anak yang periode kritisnya sudah tertutup itu sesuatu yang luar biasa effortnya teman-teman sekalian. Sehingga di 1000 hari pertama ini kegiatan deteksi dini di kegiatan pemantauan harusnya menjadi sebuah kewajiban dan bahkan kalau perlu diundang-undangkan oleh pemerintah kita. Kita menuju ke sana ya. Tetapi karena jumlah anak-anak kita luar biasa banyak, saya baru tahu melalui Bu Eira tadi bahwa jumlah anak-anak di Jakarta itu luar biasa banyak ternyata ya, hampir sekian juta sendiri ya. Nah, tips praktikalnya gini. Untuk bisa membuat deteksi dini, intervensi dini yang paling tepat, kita harus mulai dari deteksi dini. Deteksi dini pemantauan ini harus cepat dan tepat. Kalau cuma cepat saja tapi nggak tepat, maka akan terjadi positif palsu. Dok, ini kenapa ya anak saya kok suka loncat-loncat dari lemari satu ke lemari lainnya, dari kursi satu ke kursi lainnya. Wah, hati-hati Bu itu, hiperaktif itu. Cepat itu. Tenaga kesehatannya membuat satu labeling anak ini ADHD. Itu bisa positif palsu. Kalau positif palsu, dampak negatif berkepanjangan. Anak itu terlabel. Atau cepat sekali. Oh, enggak apa-apa, Bu. Anak umur 2 tahun gitu itu. Normal-normal aja. Nggak meriksa, nggak apa, langsung mengucapkan kayak gitu. Itu bisa negatif palsu. Wong anaknya problem dikatakan enggak apa-apa. Itu bisa lolos tidak terdiagnosis dan salah manajemen nantinya. Atau sebaliknya, tepat, benar petugasnya, orang tuanya, tapi nggak cepat. Ya, tepat tapi nggak cepat. Anak akan kehilangan kesempatan memanfaatkan periode plastisitas yang bisa merubah sirkuit tadi. Karena apa? Karena kurang cepat melakukannya, pemantauannya. Jadi harus cepat dan tepat. Supaya cepat dan tepat, pemantauan itu harus berurutan. Urutannya seperti apa, teman-teman? Saya lihatkan. Urutan pemantauan dari orang tua sampai tenaga medis. Yang pertama, kita harus melakukan kegiatan surveillance namanya. Ya. Setelah kegiatan surveillance, kita masukkan kegiatan screening. Setelah kegiatan screening, kita lakukan diagnostik. Setelah itu baru kita terapi kalau memang dia problem. Kegiatan ini jangan dipotong di tengah. Nanti bisa tidak tepat, salah. Tapi kegiatan ini harus dilakukan secara cepat. Secara berurutan tapi cepat. Nah, surveillance itu apa? Surveillance itu mengenal tanda gejala awal. Pada semua anak sehat pada kapanpun, setiap saat, setiap waktu. Hanya early warning sign. Hanya mengenal tanda gejala awal. Itu namanya kegiatan surveillance. Kalau ada kecurigaan dari kegiatan surveillance ini, baru masukkan ke screening.
Kegiatan screening ini untuk mengetahui tingkat risiko. Anak yang Anda curigai tadi ada gejala awalnya, termasuk risiko tinggi nggak untuk mengalami gangguan perkembangan? Atau risiko rendah? Nah, karena ini mengetahui tingkat risiko, ini harus menggunakan instrumen terstandar. Instrumen terstandar hanya bisa dilakukan oleh orang yang pernah terlatih. Ya, sehingga kegiatan screening di Indonesia dengan bayi baru lahir 5 juta itu jumlahnya lama. Kita harus mengadakan pelatihan yang luar biasa banyak untuk petugas-petugas medis kita. Oleh karena itu di Indonesia diadakan tahap antara. Tahap antara itu namanya pra-screening. Pra-screening ini memperluas cakupan, mempercepat proses screening. Ya, baru dari kalau proses screening itu anak itu termasuk risiko tinggi, kirim ke dokter yang berkompeten untuk melakukan diagnostik. Evaluasinya, instrumennya berbeda lagi levelnya. Baru dia kita terapi kalau memang dia problem. Bapak Ibu sekalian, mulai kritislah. Jangan sekedar lihat TikTok. Jangan sekedar lihat sebuah testimoni, sebuah media sosial. Ketika ada penanganan anak gangguan perkembangan yang tidak berbasis bukti ilmiah. Hati-hati, anak-anak kita membutuhkan satu timing yang tidak boleh sia-sia. Ya, jangan terlalu cepat percaya ketika ada hasil yang bombastis dan sebagainya tanpa dilandasi keilmuan yang baik. Berhati-hatilah kita di sini supaya kita tidak kehilangan waktu. Nah, proses antara surveillance sampai screening inilah yang namanya deteksi dini. Proses daripada diagnostik sampai manajemen terapi ini, diagnosis dini dan intervensi dini. Yuk saya lihatkan instrumennya. Instrumen pemilihan instrumennya di tenaga medis itu sebenarnya sangat banyak. Tapi apakah mereka sudah terlatih atau tidak? Ya, nah ini instrumennya banyak sekali di sini. Saya nggak akan bicara di sini mengenai kegiatan-kegiatan melakukan instrumen ini. Tapi saya resumekan. Yang pertama, penguasaan di Indonesia oleh tenaga medis itu memang masih terbatas. Kalau yang paling umum di dokter Denver ini. Tapi sejak 2006, Kemenkes itu telah mengembangkan sebuah instrumen yang sederhana namanya KPSP. Saya yakin seluruh puskesmas mengenal istilah ini. Kuesioner pra-screening perkembangan yang termasuk satu kesatuan dalam buku SDDTK. Buku SDDTK yang warna hijau muda sampai yang warna kecil sampai yang buku relatif lebih kecil tahun 2020-an itu saya rekonstruksi sendiri. Ketikan-ketikan saya sendiri ada di situ ya. Dengan teman-teman yang lain tentunya ya. Kemudian mulai direkonstruksi menjadi yang terbaru yang warna biru muda itu di tahun 2022. Ya, semuanya lakukan. Anda pakai buku yang versi mana silakan. Itu nih. Nah, anjuran untuk orang tua pakailah buku kapanpun, termasuk yang buku tahun 2022. Kenapa? Coba kita lihat. Sehingga connecting ini antara orang tua dan tenaga medis itu bisa terjadi. Orang tua menggunakan buku KIA pakai di buku KIA. Karena di buku KIA tanda gejala awal itu ada semua di situ. Tinggal mencentang orang tua itu ketika anaknya mengalami sesuatu. Kalau di dalam buku KIA ini ada kecurigaan, kirim ke tenaga medis, mereka akan menggunakan buku SDDTK. Buku SDDTK ini level pra-screening karena di dalamnya ada KPSP. Ini mempercepat, memperluas cakupan. Di sini kesimpulannya ada sesuatu, biasanya disimpulkan dalam arti kemungkinan ada penyimpangan, kirim ke yang berkompeten, yang bisa melakukan kegiatan screening. Dokter anak kah, dokter umum kah yang terlatih untuk mengetahui tingkat risikonya. Begitu dia risiko tinggi, kirim dia ke dokter tumbuh kembang atau dokter anak yang sudah terlatih untuk mendiagnosa secara pasti dan baru dilakukan manajemen terapi. Kalau ini tidak berturutan begini, aduh, nanti bisa kelabel anak-anak itu. Dia bukan anak ADHD tapi dikatakan ADHD. Dia bukan anak autis tapi dikatakan anak autis atau sebaliknya. Jadi teman-teman, kalau lihat rangkaian ini, maka yang terpenting yang mana? Buku KIA. Ahli seperti saya ini nggak akan ada gunanya kalau buku KIA-nya kita nggak punya. Karena disitulah tanda gejala awal dini itu akan terdapat. Coba Anda pergi ke Jepang. Jepang itu adalah negara paling maju yang paling bagus mengelola anaknya.
Begitu masuk ke Tokyo, kota metropolitan, utilisasi penggunaan buku MCH Handbook mereka. MCH Handbook itu Mother Child Health Handbook, yaitu buku KIA-nya versi Jepang. Itu 90% ke atas terisi dengan baik. Makanya Indonesia itu belajar ke Jepang untuk membuat buku KIA ini. Saya beberapa kali dikirim oleh Kemenkes untuk belajar untuk memperbarui buku KIA kita, membuat program PKAT untuk anak 6 bulan dan sebagainya. Itu kita learning dari Jepang karena mereka memang berhasil. Tapi kuncinya apa? Apakah dokter anaknya? Bukan. Buku KIA-nya yang terlaksana dengan baik oleh kader-kadernya mereka, oleh PAUD-nya mereka. Ya, ini sesuatu yang meaningful sekali untuk negara ini. Sehingga teman-teman sekalian, terakhir, prinsip kegiatan pemantauan ini adalah untuk mengetahui perjalanan tumbuh kembang seorang anak, apa berjalan optimal sesuai potensi dan kemampuan usianya. Prinsipnya yang pertama, karena kemampuan awal yang sederhana akan membentuk kemampuan lanjut yang lebih kompleks, maka deteksilah sedini mungkin. Jangan menunggu ketika sudah mulai nampak keterlambatan. Itu prinsip pemantauan yang pertama. Yang kedua, usia anak bertambah diikuti perubahan ukuran dan kemampuannya. Maka pemantauan tidak bisa hanya sekali waktu, rutin reguler. 3 bulan kayak apa, 6 bulan seperti apa, 9 bulan seperti apa, dan seterusnya hingga 6 tahun. Intenkan di 2 tahun awal, rutin reguler. Prinsip yang ketiga, semua anak mempunyai kesempatan yang sama untuk normal, mempunyai kesempatan yang sama untuk mengalami gangguan. Maka pantau untuk semua anak. Prioritaskan untuk anak yang berisiko yang saya sebutkan tadi. Pantau untuk semua anak Indonesia. Dan yang keempat, setiap anak mempunyai kecepatan tumbuh kembang yang berbeda-beda. Jangan dibandingkan hasilnya satu anak dengan lainnya secara head to head langsung. Ya, pemantauan ini sifatnya bersifat personal. Sehingga early detection should be done for every child. Lakukan deteksi dini untuk semua anak. Semakin dini abnormalitas itu dapat kita jumpai, semakin dini intervensi kita lakukan, semakin besar kemungkinan anak itu bisa kita normalkan kembali. Sehingga mantaunya seperti apa? Ini tadi. Mulailah dengan pengisian buku KIA yang baik dan benar. Kebiarkan ke semua masyarakat tanpa harus dipaksa. Karena itu kebutuhan anak-anak kita. Jadi misalkan nih, saya pakai sebuah contoh ya. Seorang anak tidak bisa diam, suka lompat-lompat, tidak patuh pada orang tua, semuanya sendiri, suka membantah. Ini biasanya langsung serwet, anak itu dihakimi, ADHD kamu, sudah sana terapi. Bisa jadi, bisa orang awam yang tidak mengerti, ya sangat-sangat wajar untuk itu. Atau tenaga medis, dokter, bidan, perawat yang belum terlatih, bisa seperti ini. Harusnya screening dimulai dengan surveillance. Anak yang mengeluh ini, lihatin di buku KIA umur berapa. Centanglah di buku KIA itu. Ketika di situ ada kecurigaan, masukkan ke puskesmas tenaga medis yang nguasain untuk KPSP dan sebagainya. Baru nanti kalau memang dia benar-benar problem, rujuklah ke yang berkompeten untuk mendiagnosa bahwa apakah anak ini benar-benar ADHD atau bukan. Sehingga apa? Semuanya tertata dengan baik. Sehingga pesan saya, setiap orang tua pasti ingin mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Mungkin anak itu sehat, tapi apakah dia normal? Ini menjadi sesuatu yang harus kita jawab. Bisa jadi kecurigaan berawal dari anaknya tidak seperti anak sehat yang lainnya. Atau pengalaman buruk sama kakaknya yang sebelumnya. Atau khawatir ada risiko. Risiko yang dialami ibunya saat hamil, dialami ibunya saat proses kelahiran, atau setelah dilahirkan. Maka semuanya ini jangan diam. Pantaulah dengan intens seperti petunjuk puskesmas atau dinas kesehatan setempat yang sekarang saat ini melakukan gerakan bersama di Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang kecil selama 1 jam, tetapi mampu Anda ingat seumur hidup, dan Anda orang yang paling penting di negara ini karena Anda akan mengampu begitu banyak anak-anak yang harus kita pantau. Demikian Bu Wahidah, mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.